ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang sudah dikecewakan, orang-orang yang kita buat sakit hati, kemudian kita sudah meminta maaf kepada dia, kemudian dia tidak langsung memaafkan kita, maka attitude yang harus kita miliki adalah kita harus bersabar. Orang itu membutuhkan sebuah proses untuk bisa memaafkan diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Alhamdulillah, para sahabat Quran sekalian, kita diberikan kesehatan dan kita bisa mengkaji lagi ayat-ayat di dalam Al-Quran. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan kajian kita di dalam surat Yusuf. Sebelumnya kita sudah belajar di ayat ke-11. Bagaimana kakak-kakak Yusuf memainkan sebuah peran yang luar biasa dan membuat ayahnya, seorang nabi, merasa bersalah dengan ucapan-ucapan dari kakak-kakaknya Yusuf ini. Apa yang dikatakan oleh kakak-kakak Yusuf itu? Yang dikatakan di ayat ke-11 itu, wahai ayah kami, mengapa engkau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Ini ayat yang sangat powerful dan Allah capture di dalam Al-Quran. Bagaimana engkau ayah tidak percaya kepada kami? Kami adalah orang yang tidak dipercaya. Jadi memerankan karakter orang yang teraniaya. Dan tentunya ketika kita dihadapkan dengan hal seperti ini gitu loh, maka cenderung kita akan merasa bersalah. Oh enggak. Bukan maksud saya tidak percaya kepada kamu. Itu loh yang dalam keseharian yang biasanya terjadi. Ketika dia memerankan sebuah peran, dan peran itu dia menjadi pihak yang teraniaya, peran yang tidak dipercaya, orang yang disalahkan, sehingga membuat orang lain merasa bersalah. Dan tujuannya adalah seperti itu. Kemudian setelah berhasil mempengaruhi psikologis dari Nabi Yakub, kemudian di ayat ke-12, maka dilanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Arsilhu ma'ana wa dayyarta wa yal'ab wa inna lahu lahafizun. Biarlah dia, Yusuf, pergi bersama kami besok pagi agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya. Dan ini adalah ungkapan dari kakak-kakak Yusuf. Tentunya sebagai orang tua gitu loh, psikologisnya tadi sudah terpengaruh, kemudian diberikan sebuah gambaran bahwa Yusuf pasti bisa bersenang-senang dengan kami, pasti dia bisa bermain. Apakah kamu nggak mau mengizinkan anak kesayanganmu bermain dengan kami? Buatlah dia bahagia, beri izin kepada dia. Kan itu tujuannya. Kemudian di ayat ke-13, dia Yakub berkata, sesungguhnya kepergian kamu bersama dia, bersama Yusuf, sangat menyedihkanku. Dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya. Jadi ketika Nabi Yakub mengizinkan, nah menjadi pertanyaan, kenapa kok Nabi Yakub mengizinkan? Tapi kalau kita lihat kembali di ayat ke-13 ini, ada keraguan. Jadi di satu sisi ada keraguan, di sisi yang lain mengizinkan. Karena psikologisnya sudah terpengaruh dari kakak-kakak dari yang Nabi Yusuf itu ketika kita baca di ayat ke-11. Dengan memerankan peran victim, memerankan peran orang yang teraniaya. Kemudian akhirnya di ayat ke-14, sesungguhnya mereka berkata, jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, kalau demikian tentu kami adalah orang-orang yang rugi. Itu yang dikatakan oleh kakak-kakaknya. Untuk meyakinkan siapa? Untuk meyakinkan Yakub. Sehingga diberikan izin. Nah, kalau kita mengambil sebuah pelajaran dari 3 ayat ini, tentunya Nabi Yakub adalah seorang ayah yang baik, yang menginginkan anak-anaknya semuanya baik. Nabi Yakub peduli kepada keselamatan Yusuf dan juga peduli kepada kakak-kakaknya ini menjadi pribadi yang baik. Nabi Yakub berharap bahwa anak-anaknya ini menjadi pribadi yang baik. Berharap kakak-kakaknya sudah berubah. Walaupun di dalam hati nggak yakin, gimana kakak-kakaknya ini bisa berubah dalam waktu yang cepat. Dan ini yang membekas kepada Yakub.
Dan kalau kita pelajari nanti setelah kita melalui ayat ke-14 ini gitu loh. Ketika nantinya saudara-saudara Yusuf ini meminta ampun kepada ayahnya, ayahnya mengatakan Allah memang maha pengampun, tapi tidak langsung memintakan ampun. Karena apa? Yakub itu kan sebagai manusia yang memproses. Bayangkan anak kesayangannya hilang, dibuang. Dan itu kan kepedihan yang luar biasa. Dan kalau kita lihat, kita bisa bayangkan ketika Rasulullah kehilangan pamannya, Hamzah, yang dibunuh oleh seorang budak yang bernama Wahsy. Kemudian peristiwa itu berlalu, kemudian akhirnya Wahsy ini memeluk agama Islam. Rasulullah mengatakan Allah adalah maha pengampun, tapi saya tidak ingin melihat wajahmu. Jadi kalau kita bisa belajar dari hadis tersebut gitu loh, dari kisah tersebut, Rasulullah memang seorang nabi. Namun Rasulullah juga manusia yang memiliki sebuah perasaan. Kita balik lagi kepada kisahnya Nabi Yakub. Nabi Yakub ketika anak-anaknya nanti di episode terakhir bertaubat dan meminta kepada Yakub untuk memohonkan ampunan kepada Allah, maka Nabi Yakub itu tidak langsung memintakan ampunan terhadap anak-anaknya ini. Nabi Yakub masih memproses itu semuanya. Jadi kita bisa belajar ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang sudah dikecewakan, orang-orang yang kita buat sakit hati, kemudian kita sudah meminta maaf kepada dia, kemudian dia tidak langsung memaafkan kita, maka attitude yang harus kita miliki adalah kita harus bersabar. Orang itu membutuhkan sebuah proses untuk bisa memaafkan diri kita. Jadi kita jangan memaksa dia, kamu harus meminta maaf, kan saya sudah meminta maaf. Jadi jangan kita dorong, paksa dia untuk memberikan maaf padahal dia masih belum menerima. Biarkan dia berproses, kita berdoa mudah-mudahan dia bisa memaafkan kita. Kita mohon kepada Allah juga mudah-mudahan hatinya diberikan kelembutan sehingga bisa memaafkan kita. Mudah-mudahan hal ini bisa kita pelajari dan kita bisa ambil hikmahnya, dan mudah-mudahan ini juga menjadi inspirasi buat kita semuanya dan buat para sahabat Quran. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.